Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Saifuddin. Di sini saya akan membahas mengenai uji Chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Nah, adapun uji Chi-square sendiri adalah salah satu jenis uji komparatif yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Dan di sini juga saya sudah mempunyai sebuah datanya mengenai kasus hubungan antara perilaku aktivitas dengan kategori rajin dan tidak rajin dengan hasil cek gula darah, yaitu beresiko dan tidak beresiko untuk kategorinya. Nah, di sini juga ini adalah sebuah datanya. Data di sini saya ambil ketika pengecekan gula darah. Nah, di sini pun ada data yang sudah berbentuk angkanya, teman-teman. Dan di sini juga untuk satu itu adalah rajin untuk di variabel aktivitas. Di variabel aktivitas ini satu itu adalah rajin, itu labelnya rajin. Gitu. Kemudian untuk duanya yaitu tidak rajin. Dan untuk di variabel hasil tes gula darah itu untuk satu itu tidak beresiko dan dua itu beresiko gitu. Jadi ini 1, 2, 1, 2 dan labelnya ini. Jadi berurutan, angka ini berurutan sama dengan label yang ini. Gitu. Nah, kemudian langsung saja kita uji Chi-square-nya di aplikasi SPSS. Teman-teman. Nah, ini sudah berada di aplikasi SPSS. Pertama, kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Nah, di sini di kolom name kita ketikkan aktivitas, itu variabel aktivitasnya, aktivitas. Kemudian untuk tipenya itu numerik, kemudian desimalnya kita nolkan saja. Untuk labelnya aktivitas kita samakan saja aktivitas. Kemudian untuk valuesnya di sini kita tambahkan dua seperti tadi ya. Untuk satu itu di kolom aktivitas itu labelnya rajin, dan untuk angka 2 itu di kolom aktivitas labelnya itu tidak rajin. Kemudian oke. Nah, untuk measure-nya kita pilih nominal dan abaikan saja untuk kolom-kolom yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hasil cek gula darah. Untuk tipenya sama numerik, desimalnya kita nolkan. Kemudian untuk labelnya samakan hasil cek gula darah. Kemudian untuk valuesnya kita isikan, tambahkan 2. Kemudian untuk satu itu tidak beresiko. Ya, untuk satu itu tidak beresiko labelnya. Kemudian untuk duanya itu labelnya beresiko. Kemudian kita ketikkan oke. Oh, ini untuk duanya beresiko, kita ketikkan oke. Kemudian untuk measure-nya samakan ini nominal. Nah, setelah diisi variabel view-nya, kita masuk ke data view. Nah, di sini otomatis sudah ada si judul untuk datanya. Nah, lalu kita masukkan data yang angkanya. Masuk kita ke Microsoft Excel, kemudian blok. Ini ada 30 responden. Dan kopikan ke SPSS karena datanya tadi sudah berurutan, kita langsung saja kopikan. Kolomnya kan sama.
Nah, apakah benar ini ada 30 responden? Ya, benar, ini ada 30 responden. Nah, ketika datanya sudah masuk dan sudah pasti dinyatakan benar, gitu, kita langsung uji chi-square-nya. Kita masuk ke analisis, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih cross tab. Nah, di sini untuk aktivitas kita masukkan ke row. Kemudian untuk hasil cek gula darah kita masukkan ke columns. Nah, kemudian setelah itu kita pilih statistik, kemudian checklist chi-square dan contingency coefficient, kemudian continue. Nah, kita ketikkan OK. Tunggu datanya diproses. Nah, ini datanya sudah ada, teman-teman. Untuk case processing summary, ini adalah uji datanya. Gitu. Apakah si datanya itu valid atau tidak valid, gitu. Bermasalah atau tidak bermasalah. Nah, di sini tadi itu 30 responden. Ini N-nya itu responden dan 30. Benar berarti ya, teman-teman. Jadi, untuk datanya ini bisa dilanjutkan gitu untuk uji chi-square-nya. Ini valid 100% ya, karena tidak ada kesalahan, jadi 100% benar valid. Kemudian untuk missingnya juga 0 dan persennya juga 0 gitu. Jadi kalau misalkan nanti si datanya tidak valid atau ada masalah, misalkan di dalam dua variabel itu salah satu variabelnya itu tidak sesuai atau tidak diisi, nah nanti di missingnya itu akan terisi kesalahannya gitu, ataupun di salah satu variabelnya itu lebih gitu, jadi tidak ada pasangannya, nanti di sini pun juga akan terdeteksi gitu bahwa datanya itu ada kesalahan gitu. Nah, kalau sudah dipastikan datanya ini benar, kita langsung lanjutkan ke selanjutnya. Di sini ini ada aktivitas hasil cek gula darah. Nah, kita bisa melihat di sini untuk hasilnya sendiri ada aktivitas rajin dan tidak rajin. Untuk kategori rajin dan tidak beresiko itu ada 15. Kemudian untuk rajin tapi masih beresiko itu ada 4. Kemudian untuk tidak rajin itu beresiko semuanya itu ada 10. Nah, jadi totalnya ini 19, 11, jadi 30 gitu. Nah, kemudian kita cek chi-square testnya gitu. Dan ini hasil tes chi-square-nya ini, teman-teman gitu. Nah, kita melihatnya itu si datanya itu ini asymptotic significance. Nah, jadi kalau misalkan si ininya itu kurang dari 0,05 itu bisa dikatakan bahwa data tersebut berhubungan. Data tersebut berhubungan. Jadi kalau kurang dari 0,05 itu berhubungan. Kalau misalkan lebih dari 0,05 itu tidak berhubungan gitu. Nah, si data ini kurang dari 0,005. Ini 0,001 gitu kan. Ini dua ini. Berarti bisa dinyatakan bahwasanya si data ini berhubungan gitu antara aktivitas dan hasil cek gula darah. Jadi, teman-teman bisa dipastikan bahwasanya untuk aktivitas yang rajin beraktivitas ini itu tidak akan beresiko mengidap penyakit DM gitu. Kemudian untuk yang tidak rajin, misal bekerja, kemudian bekerjanya itu yang memang diam di tempat gitu, itu kemungkinan bisa beresiko gitu untuk mengidap penyakit diabetes mellitus. Jadi data ini sangat berhubungan erat gitu antara aktivitas dan hasil cek gula darah gitu. Nah, kemudian datanya kita simpan, namakan chi-square, kemudian save. Datanya sudah terset, teman-teman. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Teman-teman bisa cari-cari lagi apabila di sini kurang paham gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.